Kemudian catatan kritis yang kedua, soal kelembagaan pemerintahan. Kelembagaan pemerintahan yang akan didesain menjadi kelembagaan asimetris, kelembagaan khusus, di mana kepala otoritanya itu tidak akan dipilih secara langsung seperti pada umumnya pilkada di setiap daerah, tetapi dia penunjukan langsung oleh presiden, dan ini tentunya menimbulkan konsekuensi dalam sistem pemerintahan. Bagaimana keberadaan DPRD, kemudian kepada siapa nanti kepala otorita itu akan bertanggung jawab, terus bagaimana hubungan kerja antara kepala otorita dengan bupati-bupati yang tadi disebutkan bahwa ada 3 kabupaten yang akan bersentuhan dengan kawasan ibu kota negara. Nah, ini tentu yang harus menjadi perhatian serius bagi para pembuat regulasi untuk bagaimana mendesain betul-betul kelembagaan pemerintahan ini supaya tidak menjadi liar, nantinya ada 2 matahari kembar di dalam satu pemerintahan. Ini yang mungkin harus dipikirkan oleh para legislator kita. Kemudian catatan kritis yang ketiga itu terkait dengan tema kita, yaitu pergeseran epicentrum pembangunan. Nah, salah satu tujuan daripada pemindahan ibu kota negara itu adalah menggeser persepsi pembangunan yang tadinya Jawa sentris, Jakarta sentris, itu kemudian menuju kepada Indonesia sentris. Pertanyaan kemudian, sampai sejauh mana pergeseran epicentrum ini mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal yang ada di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di 3 kabupaten itu, dan lebih luas lagi daerah-daerah kabupaten provinsi yang ada di Indonesia Timur. Karena ini kita bicara tentang keadilan pembangunan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Mudah-mudahan dengan pemindahan IKN tujuan itu bisa tercapai. Ini catatan kritis yang ketiga. Kemudian catatan kritis yang keempat terkait dengan pertanahan, tentunya yang paling urgent dan paling kompleks. Bagaimana pengaturan tentang pembebasan lahan, pelepasan lahan yang berstatus kawasan hutan, bagaimana pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah, seperti apa dasar hukum yang akan mengikat, apakah dasar hukum itu cukup dengan peraturan yang ada di bawah undang-undang. Kalau dia di bawah undang-undang seberapa kuat? Bagaimana jika terjadi diskresi? Kalau presidennya ganti misalnya diatur melalui Perpres, kemudian dirubah, apa itu tidak bermasalah secara hukum? Ataupun peraturan di bawah undang-undang. Nah, ini yang mungkin harus betul-betul dikaji secara luas, mudah-mudahan melalui kajian virtual kami ini ada pencerahan-pencerahan dan menjadi masukan bagi para legislator yang ada di Senayan. Saya pikir itu mungkin catatan kritis yang sebagai pembuka nantinya kepada para narasumber yang sudah hadir, dan tentunya beliau-beliau itu adalah orang-orang yang berkompeten, qualified untuk memberikan pencerahan di tengah pro kontra pemindahan ibu kota negara. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja karena terima kasih Dr. Andi Sastrawati. Saya sebagai host ingin menyampaikan permohonan maaf. Kami sudah bersurat ke Pak Menteri Bappenas, Bapak Suharto Manoarfa, namun kondisi beliau ternyata lagi sakit. Kemudian Bang Doli Kurnia lagi berada di Amerika. Kalau sekarang kita pukul 14 di sini, berarti di Amerika sedang tengah malam. Jadi dengan kehadiran narasumber yang ada saat ini, yakni Bapak Dr. Farul Rozi, kemudian ada Pak Wakil Menteri ATR BPN, kemudian ada Ketua Bapeda Kalimantan Timur, dan juga Direktur Eksekutif Indep, tidak mengurangi bobot dari diskusi kita. Ya, silakan Ibu Moderator memandu acara kita ini, dan tadi Ibu Moderator sudah memberikan pengantar yang sangat luar biasa, ya, sudah menyampaikan tentang posisi kami terkait dengan pemindahan ibu kota ini. Silakan Bu Moderator. Terima kasih kepada Kanda Malanuang yang sudah memberikan penjelasan terhadap ketidakhadiran dua narasumber kita. Jadi kita langsung saja, saya persilahkan pada kesempatan pertama ini kepada Bapak Fahrul Razi MIP, Ketua Komisi 1 DPD RI. Untuk ini dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang yang luar biasa ini saya memberikan apresiasi kepada Majelis Nasional kami yang
memfasilitasi kegiatan ini bekerja sama Majelis Nasional Kahmi. Saya harapkan nanti dari diskusi ini tentunya Pokja Ibu Kota Negara akan membuat position paper ya terhadap pemerintah, DPD dan DPR, bagaimana sebenarnya pandangan kita terhadap rancangan undang-undang IKN yang pada saat ini juga diketuai langsung oleh salah satu presidium Kahmi ya. Di situ ada Bung Doli Kurnia ya, ketua pansusnya langsung dari DPD, ada saya Fahru Razi yang juga pengurus Kahmi juga. Kemudian di Kaltim langsung Profesor Aswin, sahabat saya yang kepala Bapeda, juga ketua Majelis Wilayah Kahmi. Ini Kahmi semua nih. Jadi sebenarnya ini negara berterima kasih nih terhadap kami nih, karena dari ketua panjanya DPD DPR ya kan, termasuk yang di pemerintah juga itu dari kami juga gitu. Jadi sebenarnya ini kita minta dukungan dan doa seluruh jajaran kami di seluruh Indonesia bahwa ini adalah pemikiran strategis kami ya, yang hari ini memegang jabatan-jabatan strategis baik di DPR, DPD maupun di pemerintahan ya, yang hari ini mencoba mengkontribusi melahirkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Walaupun kita menghargai ada lembaga-lembaga lain atau partai-partai lain, kita berikan apresiasi. Namun walaupun hari ini siang ini salah satu ketua panja kita ya, Ketua Pansus kita, Bung Doli sedang di Amerika, kita tahu betul beliau terus mengikuti perkembangan. Saya dalam seminar ini juga dihadiri, saya lihat tadi ada sahabat saya ya, Pak Teras Narang, Senator DPD RI, beliau juga bersama saya untuk mewakili DPD dalam rapat-rapat tripartit antara pemerintah dan DPD RI. Jadi DPD, DPR dan pemerintah kita sudah tripartit. Saya harap nanti moderator bisa meminta pemikiran beliau ya sedikit mengenai acara ini. Baik, saya ingin memulai tentang bagaimana pandangan kritis kami terhadap adanya RUU Ibu Kota Negara. Ya, ini tentunya konsekuensinya adalah terlepas dari ada pro kontra dari berbagai elemen, namun yang ingin kita lihat adalah perspektif objektif dari urgensinya pemindahan ibu kota. Ya, seperti itu. Oke, next selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, ada 5 hal sebenarnya yang menjadi urgensi mengapa pemindahan ibu kota ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masa depan Indonesia. Yang pertama adalah sekitar 57% penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tentunya paradigma Jawa sentris harus dirubah menjadi Indonesia sentris, dengan cara adalah meletakkan posisi ibu kota itu bukan hanya di Pulau Jawa tapi di Kalimantan. Nah, Kalimantan sebagai sentral Indonesia, akhirnya pemerintah menentukan Kalimantan Timur merupakan ibu kota yang sangat strategis di Penajam Utara, menjadi sebuah Indonesia sentris masa depan yang setidaknya mempercepat ya ketertinggalan Indonesia bukan hanya di Asia tapi juga di dunia. Ini akan menjadi sebuah langkah maju menuju peradaban kita di masa depan dengan mempersiapkan baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, kemudian juga persoalan-persoalan lainnya dan sebagainya. Nah, Pulau Jawa misalkan itu memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di Indonesia, itu ada 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya memang daerah-daerah lain itu memiliki jumlah penduduk yang sangat rendah di bawah dari 10% seperti Pulau Sumatera dan sebagainya. Akibatnya konsentrasi pembangunan, APBN, distribusi keadilan anggaran itu automatically itu terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu ketika pemindahan itu dipilih di Pulau Kalimantan, ini akan memberikan ruang dan distribusi anggaran yang jauh lebih positif. Yang kedua adalah kontribusi ekonomi per Pulau Jawa terhadap PDB nasional itu menunjukkan bahwa 58,49% itu kontribusi ekonomi. Nah, ini share PDRB ini Jabotabek terhadap PDB nasional itu 20,85%. Kembali lagi artinya perputaran uang 2.300 triliun itu berada di tengah-tengah Pulau Jawa ini. Oleh karena itu kita berpikir kenapa semua konsentrasi anggaran itu berada di Pulau Jawa, APBN dan sebagainya. Nah, dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan menjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa.
Kemudian terkait dengan air misalkan, kita pahami betul dengan adanya jumlah penduduk yang sangat masif, kemudian terjadi perpindahan yang sangat besar, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, akhirnya terjadi dampak lingkungan, salah satunya adalah krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, termasuk di DKI Jakarta dan Jawa Timur itu mengalami penyusutan dan sebagainya. Ini yang menjadi sebuah dilema yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian persoalan yang keempat adalah konversi lahan terbesar itu terjadi di Pulau Jawa. Itu menurut data yang kami terima. Oke, next slide-nya. Ya, itu menunjukkan konversi lahan itu sangat besar sekali, bahkan pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek punjur ya. Ini yang kita lihat bagaimana sebenarnya angka ini sangat drastis sekali. Coba kita lihat di tabel orange misalkan. Nah, kemudian meningkatkan beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Nah, pada prinsipnya kami di DPD RI memberikan dukungan penuh adanya pemindahan ibu kota, tapi dengan tanda kutip quote on quote ya, tidak dilakukan tergesa-gesa. That is the problem. Jadi kalau misalkan RUU ini diselesaikan dengan cepat, RUU ini akan memiliki dampak 25 tahun ke depan. Jadi kalau pembahasannya itu dipaksakan harus segera selesai, yang kita khawatirkan adalah kualitas dari RUU ini akan menjadi persoalan baru nantinya ketika jadi kami selalu menyampaikan kepada teman-teman di sana, kami adalah wakil dari daerah. Jadi apa yang diinginkan oleh Kalimantan Timur, kita siap memperjuangkannya. Jadi perspektif daerah itu akan lebih kuat ketika memang posisi daerah dengan DPD itu akan berkolaborasi dalam memperjuangkan RUU ini tidak subjektif dan merugikan daerah dan sebagainya. Kemudian terkait selanjutnya, ada hal-hal yang kami kritisi terhadap adanya RUU dan pemindahan ibu kota. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan. Ini penting. Akhirnya kemarin dalam rapat terakhir disepakati namanya itu adalah pemerintahan khusus, pemerintahan daerah khusus. Karena kembali lagi adalah ibu kota yang mau dibangun dengan sistem simetris itu akan melambatkan ya, sistem pembangunan. Oleh karena itu kita minta jangan simetris tapi asimetris. Patokannya apa? Pasal 18B, negara mengakui dan menghormati daerah-daerah khusus yang bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Itu bunyi undang-undangnya, undang-undang dasarnya, konstitusi. Jadi kalau itu dicantolkan di dalam pasal 18B, ini konsep pemerintahan semakin kuat. Tapi kalau sama saja bentuk pemerintahannya itu seperti Batam misalkan yang hanya menggunakan otorita, kita khawatir nanti akan muncul dualisme pemerintahan. Satu dipegang oleh otorita, satu dipegang oleh pemerintah daerah yang sifat simetris. Akibatnya terjadi konflik internal dan sebagainya. Nah itu yang terjadi di kasus Batam. Kita punya 4 praktek sistem asimetris di Republik ini. Aceh, ya, Papua, DKI Jakarta, dan juga Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa Republik ini dari tahun tahun 2001 sudah mempraktekkan bagaimana sistem asimetris di Republik ini sukses, baik itu dalam penguatan integrasi politik, integrasi nasional maupun dalam penguatan kesejahteraan. Oleh karena itu acuannya boleh melihat apakah ibu kota yang akan dibangun nantinya itu sifatnya itu adalah asimetris desentralisasi, sifatnya fully desentralisasi atau half desentralisasi. Nah ini harus jelas juga. Kalau kami dari DPD meminta fully desentralisasi. Jadi semua otoritas itu, ya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah itu berada di provinsi IKN nantinya, bukan 50-50. Kalau half itu ya pemerintah pusat setengah, pemerintah daerah setengah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah urusan pemerintahan. Nah, ini kalau pengelolaan pemerintahan itu mencangkup urusannya, sifatnya itu hanya pemindahan ibu kota saja. Nah, ini harus dicermati, ya. Ini harus dicermati. Maksudnya gini, kita ini mau pindah ibu kota negara, gitu kan? Atau kita ingin mau pindah ibu kota menjadi ibu kota pemerintahan. Itu beda konsepnya. Kalau ibu kota negara dipindahkan, otomatis ya aset-aset yang ada di ibu kota itu pindah semuanya. Beda dengan pindah ibu kota pemerintahan. Jadi kalau ibu kota pemerintahan yang pindah, berarti kantor-kantornya saja yang pindah. Kantor kementerian pindah, kantor dubes pindah, kantor MPR, DPR itu pindah ke sana gitu. Tapi kalau ibu kota negara pindah, itu konteksnya beda.
Nah, ini yang harus dijelaskan di dalam undang-undang ini, jangan salah gitu loh. Yang kita khawatirkan kalau misalkan pindah semuanya gitu kan, ibu kota negara ini pindah gitu. Ya tentunya ini yang akan menjadi catatan-catatan persoalan-persoalan lainnya gitu loh. Oleh karena itu saya minta ya ini kita sepakat DKI Jakarta itu akan menjadi pusat ekonominya Indonesia. Gitu loh dalam perspektif kami. Tapi di Kalimantan Timur itu pusat pemerintahannya gitu loh. Sama seperti Canberra misalkan di Australia, sama seperti misalkan di Myanmar, sama seperti misalkan di Malaysia misalkan. Nah, jadi ada Amerika misalkan antara Washington DC dengan New York misalkan. Washington DC pusat pemerintahannya, New York pusat ekonominya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai nanti pemindahan itu mengakibatkan terjadinya kekuasaan negara itu pindah mutlak ke sana. Jadi distribusinya kembali lagi ya, mohon maaf, Pulau Jawa ini akan mati total sebenarnya kalau itu dilakukan terlalu tanpa perhitungan yang matang dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pertanahan. Jadi Bung Lukman, saya ingin katakan bahwa saya sudah mengunjungi ini Penajam Utara itu jadi yang kita kritik terhadap Pak Dirjen Ibu Dirjen ya, Dirjen dan juga pemerintah itu antara ilustrasi pemerintah dengan lomba desain yang dimenangkan dengan realita lapangan itu beda. Jadi di sana itu perbukitan, kemudian banyak pohon-pohon, hutan dan sebagainya. Jadi kalau diilustrasikan itu akan menjadi ibu kota, ini nggak sesuai karena yang diilustrasikan di dalam visualnya itu seakan-akan semuanya rata gitu. Sama seperti Melbourne misalkan, Canberra misalkan, semuanya rata, nggak seperti itu. Jadi kondisi lapangan juga itu harus diterjemahkan secara objektif. Jangan sampai antara keinginan desain pemenang lomba desain tadi dengan realita di lapangan, perbukitan dan sebagainya itu nggak sesuai. Nanti jangan-jangan nanti ada gedung DPD mereng. Gedung DPD mereng gitu. Jadi kan karena kalau enggak itu harus diratain itu dengan bulldozer itu kan, karena harus sesuai dengan gambar. Jadi sebenarnya geografi lokasi pertanahan di sana itu harus mengikuti geografi di sana, bukan gambar. Bukan kita mengikuti gambar, tapi desain ibu kota, tata ruang, pertanahan dan sebagainya itu mengikuti dari kondisi alam di sana. Itu yang ingin kita tekankan. Kemudian urusan terkait dengan pertanahan misalkan, hak pengelolaan itu diberikan kepada otorita ibu kota. Ya. Nah, artinya negara itu akan mengambil tanah-tanah ulayat, tanah-tanah adat di sana. Mekanisme pengambilannya bagaimana? Apakah ini akan memunculkan kompromi yang baik antara rakyat dengan negara nanti, atau akan mengakibatkan persoalan karena kita buat jalan tol saja rakyat udah berontak demo karena tanahnya dibeli murah. Itu yang dibeli, apalagi kalau diambil oleh negara. Ini menjadi pertimbangan. Jadi kita harus betul-betul memikirkan jangan sampai dalam urusan pertanahan misalkan pengelolaan atas tanah dan batas wilayah ya antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kutai Kartanegara itu akan menciptakan konflik baru. Ini yang harus dipikirkan. Jadi jangan kehadiran ibu kota ini menciptakan konflik, tapi bagaimana benar-benar menciptakan kesejahteraan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pemindahan kedudukan perwakilan negara-negara asing dan lembaga-lembaga internasional. Ya, jangan nanti kita itu seperti ibaratnya logikanya itu adalah angsa bertelur emas gitu. Jadi seakan-akan perlakuannya sangat istimewa kepada mereka, diberikan lahan yang bagus, strategis gitu kan. Karena mereka dianggap angsa emas, tapi untuk kantor-kantor pemerintahan, kantor daerah, kantor-kantor yang layak untuk dijadikan sebuah pusat ibu kota di sana, lokasinya itu nggak strategis dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya pemindahan kedudukan perwakilan negara asing itu juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti lokasi kantor-kantor kedutaan di sana itu berada di pusat istana negara. Ini kan bahaya sebenarnya. Bayangkan kalau dubes-dubes itu mengelilingi istana negara, dikepung dalam satu hari selesai republik kita itu. Jadi jangan sampai tata letak dan tata ruangnya itu juga desain yang akan dibuat itu sangat merugikan kita. Jadi oleh karena itu kita memberikan dukungan pemindahan ibu kota ini, namun persoalannya adalah kembali lagi persoalan tergesa-gesanya pemerintah. Jadi kita perlu waktu yang
lebih objektif ya, pemikiran yang jauh lebih melibatkan semua pihak agar jangan sampai nanti pemindahan ibu kota ini akan berdampak yang tidak baik. Yang terakhir Bung Lukman nomor 5 ya, terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab anggaran. Nah, ini harus jelas juga. Ini sifatnya asimetris ya. Nah, kita khawatir nih, misalkan nanti hanya ada DPD, DPR ya. Kemudian tingkatnya itu hanya di tingkat provinsi, tidak ada DPR provinsi, tidak ada DPR kabupaten dan sebagainya. Nah, ini akan berdampak bagaimana partisipasi publik di sana, bagaimana representasi politik yang ada di lokal itu bisa diperjuangkan kalau lembaga pemerintahan tingkat daerah itu ditiadakan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan juga. Contohnya tidak ada DPRD sana, tidak ada pemilihan DPRD, yang ada sama levelnya DPD, DPR RI dan pusat saja dan sebagainya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi beda antara konsep pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah. Mohon maaf. Pemerintah daerah itu adalah eksekutif. Silahkan saja yang dibentuk eksekutifnya saja. Tapi yang kita lakukan di sini adalah pemerintahan daerah khusus. Artinya apa? Pemerintahan itu terdiri dari 2, eksekutif dan legislatif. Berarti kalau bicara pemerintahan harus ada lembaga legislatifnya di sana, parlemennya dan sebagainya sampai ke tingkat lokal dan sebagainya. Dan ini menjadi persoalan karena di dalam RUU itu tidak ada. Jadi hanya membuat seperti kita itu meletakkan ibu kota di sana by design ya, kemudian partisipasi publiknya masih lemah ya. Kemudian DPR-nya itu hanya di tingkat pusat saja ya. Saya pikir akan ada ibarat filmnya banyak sekali nih. Jadi bagaimana kesenjangan antara ibu kota dengan daerah sekitarnya nanti. Itu kita harapkan nggak terjadi. Jadi demikian pengantar dari saya. Nanti narasumber lainnya akan memperkuat bahwa RUU ibu kota negara tentunya perlu kita dukung, namun perlu masukan-masukan dan keterlibatan semua stakeholders, baik itu stakeholder adat, budaya, agama, bahkan politik untuk memperkuat ekonomi yang ada di ibu kota negara. Saya memberikan apresiasi terhadap Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota. Tentunya daya dukung dari Majelis Nasional kami terhadap pemindahan ibu kota ini harus kita apresiasi agar pemindahan ibu kota ini akan jauh menunjukkan kecintaan kita kepada Republik menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.